Di tongkrongan kalian, ada nggak yang kayak gini? Sok tahu, paling paham, paling jago, atau jangan-jangan kalian sendiri yang begitu? Ini namanya efek Dunning-Kruger. Masih ingat tentang ketika Donald Trump di awal pandemi COVID-19 menyatakan pernyataan yang cukup kontroversial. Suntik diinfektan untuk halo virus corona. Kalau kalian percaya diri, tetapi dasar kalian itu cuma sedikit kemampuan atau sedikit informasi, mungkin juga wawasan, kalian dibutuhkan untuk mengetahui banyak hal. Kalian dapat melakukan lebih baik. Kalian harus tonton video ini sampai akhir. Dan kalau sudah tahu tentang efek ini, cukup skip saja dan nonton di akhir poin. Efek Dunning-Kruger atau abang-abang jago. Ini terjadi ketika kurangnya pengetahuan atau keterampilan di bidang tertentu menyebabkan melebihkan kemampuan Anda sendiri atau sebaliknya. Efek ini juga bisa mendorong orang yang sangat terampil dan memahami bidang dan keterampilannya malah minder terhadap apa yang dia lakukan. Dia kurang percaya diri. Efek ini diteliti oleh David Dunning dan Justin Kruger. Di penelitiannya, apa yang membuat orang-orang tidak berkemampuan, tidak sadar tentang apa yang dia lakukan. Efek Dunning-Kruger membuat saya sadar akan blank spot saya sendiri dan bagaimana menanganinya. Dapat membuat kalian menghindari efek ini. Terlalu omong-omong besar sebelum punya reputasi. Dari saya dan kalian, ketika kita dikasih informasi untuk diproses, malah kita yang berbicara lebih keras, lebih kuat, lebih tegas, atau lebih tahu daripada mereka yang sangat ahli. Ini 4 tahap gejolak efek Dunning-Kruger Abang Jago. Kalian bisa memahami dengan menggunakan metode hierarki kompetensi. Itu urutan-urutan kemampuan yang harus dikuasai dan dilewati dalam mempelajari suatu bidang yang lebih kompleks. Tahapan pertama, ketidakmampuan tanpa sadar. Waktu saya masih SMP, saya masih ingat betul itu saya ambil ekstrakurikuler bidang olahraga namanya bidang karate. Tapi yang anehnya lagi dan lucunya, baru 3 kali pertemuan saja saya sudah merasa kayak Iron Man. Contoh cerita tadi mengilustrasikan untuk lebih mudah kita memahami tentang tahap awal ini. Dalam fakta ini, saya sangat tidak jago, bahkan tidak terampil. Tapi anehnya dalam pikiran saya itu tanpa sadar saya jago. Padahal saya baru 3 kali pertemuan. Tidak sadar langsung membuat saya itu ingin mempraktekkan setiap ilmu yang saya dapatkan. Setiap orang melotot, saya mau langsung lawan. Padahal itu yang dikasihkan sama guru saya itu senam pemanasan, bukan jurus-jurusnya loh. Ketidakmampuan itu membuat saya terlalu percaya diri terhadap efek Dunning-Kruger atau efek abang jago. Tahap kedua, ketidakmampuan sadar. Lanjut 6 bulan kemudian, mengikuti kelas karate tadi, saya sadar tentang kesulitan-kesulitan yang mulai saya rasakan tentang bagaimana melakukan tendangan yang baik, bagaimana melakukan jatuhan yang baik, bahkan bagaimana meningkatkan power tendangan saya. Ternyata saya baru sadar, susah juga menyadarkan saya tentang ketidakmampuan saya sehingga membuat saya jadi minder. Dan uniknya itu malah merubah pandangan saya tentang masih banyak yang harus saya lakukan untuk sampai di bidang yang sangat jago atau keren. Dan masih jauh dari kata jagoan. Perjalanan masih panjang ternyata. Baru saya sadar. Tahap ketiga, kompetensi sadar. Mencoba memperbaiki latihan saya, di mana saya sudah bisa menendang dengan baik, tetapi masih harus berpikir, apakah tendangan saya betul-betul baik? Walaupun itu sudah menunjukkan progres yang nyata, saya menyadari bahwa meskipun saya telah terbiasa melakukan kemajuan, saya masih jauh dari kata jago. Saat saya mulai di tahap ini, ada keterampilan yang saya kuasai dan saya kembangkan. Tetapi saya harus terus memaksa, di mana sudah saya melakukan sedikit kesalahan. Gerakan saya mulai rapi, percaya diri mulai tumbuh, dan saya mulai tahu proses latihannya itu kayak gini caranya loh. Tahap 4, kompetensi
tidak sadar. Dan akhirnya saya sudah paham melakukan tendangan dengan baik. Mengatur power, akurasi, saya sudah lincah. Sampai saya lupa susahnya dulu proses terbentuknya tendangan saya. Menyebabkan saya menumpuk kemajuan yang telah saya buat. Pada tahap akhir ini, keterampilan saya telah menjadi karakter. Saya melakukan fungsi lebih efisien, kemampuan saya lebih meningkat, dan saya lebih intuisif dalam melakukan tendangan itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Efek Dunning-Kruger abang jago. Ini merupakan di mana kalian atau saya tidak tahu apa sebenarnya terjadi. Tidak memiliki informasi pengetahuan, bahkan keterampilan untuk menganalisis kesalahan dan kesengajaan terhadap apa yang kalian tahu. Tidak bisa melihat di mana letak kesalahan. Sehingga asumsi bahwa ini akan baik-baik saja dan ini akan bisa dikendalikan. Untuk kalian yang sudah di level ahli di bidangnya, sangat paham akan kemampuan sehingga mereka mengukur apakah ini betul-betul bisa dikerjakan atau tidak bisa. Ini bahayanya yang ditimbulkan efek Dunning-Kruger atau abang jago. Kita berasumsi bahwa pekerjaan kita itu betul-betul bagus dan sempurna. Padahal kalau secara sistem bisa diaudit sangat jelek, tapi kita meyakini bahwa itu bagus. Itu bahaya efeknya di situ, di letaknya itu. Anda terlalu percaya diri. Pada dasarnya, kalian dan saya susah untuk tetap waspada dalam menghindari efek Dunning-Kruger ini. Bagaimana caranya kita tidak bisa terjatuh dalam efek ini? Tetap selalu berpikir sejenak dan mengevaluasi diri sendiri. Selalulah waspada terhadap bias berpikir. Pahami apa yang kalian pikirkan dan selalu ingat buat catatan pinter. Ini kelihatan ribet, tapi bisa membuat kalian terhindar dari efek abang jago. Ada banyak orang sok pinter. Abang jago mainnya kurang jauh. Ini cerita dari tongkrongan saya. Bukan sekedar banyak bicara dan nihil prestasi. Mendekte mengarahkan ini gampang, ini itu, inilah dan sebagainya lah. Coba pakai caraku. Kenapa kamu tidak lakukan itu? Dia nggak tahu banyak variabel di setiap keputusan itu ada semua risikonya yang harus dijalani. Dari filosofi Jepang, Shoshin yang artinya berpikir seperti anak baru. Mentalitas abang-abang jago di lingkungan memang sudah membudaya. Orang-orang yang paham tidak pernah menyalahkan orang lain dan setiap ahli selalu menghargai pendapat atau sudut pandang dan mendengar apa yang mereka sampaikan. Orang yang kurang pintar merasa dirinya pintar. Karena lingkungan pengetahuan yang sempit dikarenakan pengetahuannya limited tersebut, maka mereka menganggap bahwa mereka sudah tahu segalanya. Berbeda dengan orang-orang yang betul-betul pintar. Mereka tidak merasa jago. Karena lingkup pengetahuan yang luas serta pemahaman, dia sadar bahwa banyak hal yang mereka belum ketahui. Saya Setiawan Arif. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan sampai pengalaman itu ada dalam diri Anda. Efek Abang Jago.